Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kiranya pada pagi hari ini kita dalam situasi kondisi yang baik, sehat, dan selalu mendapatkan berkat dan perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini karena satu dan yang lain hal kita harus dapat mengendalikan diri dan kita harus beribadah di rumah masing-masing dengan mesbah keluarga dan mengikuti panduan secara online. Pada minggu pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Panggilan berbakti pada pagi hari ini diambil dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 dan 11. Firman Tuhan mengatakan demikian: oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia hati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan padamu hari ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengarahkan wajah dan hati kita untuk beribadah bersama-sama, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan, atas setiap kehidupan yang Tuhan percayakan. Pada saat ini kami boleh menikmati satu anugerah yang datangnya daripada Engkau. Dalam minggu pagi hari ini kami akan beribadah secara online, biarlah kiranya melalui kasih dan kuasa-Mu terimalah apa yang menjadi bakti kami. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan untuk bersekutu, untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan waktu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita membawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita membawa hati kita, pandangan kita, wajah kita untuk memuji Tuhan. Beri yang terbaik.
Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah bisa memuji Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita, memberi yang terbaik. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-9 yang menjadi dasar firman Tuhan pada pagi hari ini. Matius pasal 9 ayat 20-22. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara demikian firman Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Menjadi satu hal yang luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya akan menguatkan dan memberkati kehidupan kita. Berbahagialah bagi setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman-Nya setiap hari. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita terus tingkatkan bakti kita, ibadah kita pada hari ini. Kita akan persiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Nyatakan Yesus dalammu. Di dunia yang penuh cemara antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Yesus kau kelak senang berjumpa sahabatmu. Berkat hidupmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalam hidup. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu hidup, nyatakan Yesus dalammu hidup. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala. Kita akan belajar firman Tuhan pada minggu pagi hari dengan satu judul, Aku Yakin Dia Memulihkan.
Aku yakin Dia memulihkan. Namun sebelumnya kita mari berdoa bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya melalui kasih dan kuasa-Mu Engkau memberkati kami. Kami siap menjadi seorang murid yang terus dibangun dan bertumbuh di dalam Engkau. Dan berkati hamba-Mu, pimpin hamba-Mu ketika boleh menguraikan setiap kebenaran firman Tuhan. Jagai hati, pikiran, dan tutur kata, supaya setiap perkataan yang keluar dari tutur kata hamba-Mu bukan karena keinginan dan pemikiran secara pribadi, tetapi semuanya Tuhan mendapatkan pimpinan dari kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Merupakan suatu berkat yang luar biasa. Pada saat ini saya bisa menyambut Bapak Ibu Saudara melalui ibadah online. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini dengan satu judul, Aku Yakin Dia, yaitu Yesus, akan memulihkan. Aku yakin Dia memberikan pemulihan dalam kehidupan kita. Diambil dari Matius pasal 9 ayat 20 sampai dengan 22 dengan satu latar belakang. Ada seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Apa yang dimilikinya telah habis untuk berobat. Namun selama 12 tahun dalam berobat dan dalam perjalanan waktu, wanita ini belum kunjung sembuh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi sakit tidak kita pungkiri menjadi beban dan pergumulan yang harus kita hadapi. Tanggungan dan mencari jalan keluar, bagaimana caranya untuk sembuh. Ada satu tanggungan yang harus kita upayakan, bagaimana kita beroleh satu kesembuhan. Seorang yang sedang sakit pasti merindukan adanya satu kesembuhan, dan juga menjadi pergumulan bagi temannya, bagi anggota keluarganya yang lain untuk menghantarkan satu kesembuhan atau proses untuk sembuh. Proses untuk sembuh bukan sebatas keinginan atau pergumulan, tetapi proses untuk sembuh juga harus diupayakan, membutuhkan hal-hal lain guna mendukung kesembuhan. Di antaranya dibutuhkan obat, dibutuhkan dokter, dibutuhkan terapi, dibutuhkan pembiayaan, dan dibutuhkan suplemen dalam kehidupan kita ketika kita sakit dan kita berharap ada satu kesembuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sedangkan apa yang kita alami saat ini, pergumulan yang sedang kita alami saat ini tidak hanya tentang kesehatan, melainkan banyak pergumulan yang sedang kita hadapi dan harus dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Masalah pekerjaan ada tantangannya tersendiri. Masa depan anak-anaknya ada tantangan tersendiri. Mengenai keharmonisan dalam keluarga ada tantangan tersendiri. Bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun ketika kita mulai sudah menginjak masa usia yang sudah lanjut, ada tantangannya tersendiri. Dan lain-lain permasalahan yang mungkin pada saat ini yang sedang saya dan Bapak Ibu Saudara alami. Dan semuanya itu membutuhkan tenaga, pikiran, waktu, relasi, finansial untuk dapat teratasi, mendapatkan solusi dan jalan keluar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini memberikan satu contoh yang nyata, contoh yang konkret, bagaimana seseorang sedang menghadapi permasalahan dalam kehidupannya, bagaimana ia sedang mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi dan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam kisah perikop yang lain di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan 34, ada seorang wanita yang menghadapi permasalahan yang komplit dalam kehidupannya. Ia sedang menghadapi permasalahan itu seolah-olah seorang diri. Wanita ini sedang mengalami masalah sakit. Wanita ini sedang mengalami masalah waktu yang cukup lama belum sembuh. Masalah ini
atau masalah wanita ini mengalami situasi kondisi harta yang terkuras untuk proses kesembuhan. Wanita ini harus menghadapi masa-masa dikucilkan karena dianggap najis. Wanita ini tidak memiliki teman karena banyak orang menghindari atau tidak mau dekat dengan wanita ini. Dan wanita ini mempunyai masalah yang komplit. Bagaimana wanita ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendapatkan solusi? Bagaimana wanita ini mendapatkan jalan keluar sekaligus berani menghadapi setiap tantangan yang ada? Yang pertama yang dapat kita renungkan dari peristiwa yang dialami wanita ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sedang dihadapkan dalam satu permasalahan, kita dalam pergumulan dan beban dibutuhkan keberanian untuk menghampiri Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya dan ketika Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan sedang memikul beban, ada permasalahan, ada satu tanggungan yang harus diselesaikan, kita dituntut untuk berani menghampiri Tuhan Yesus. Pada zaman itu kita bisa melihat situasi kondisi yang ada. Belum ada dokter yang mendiagnosa secara detail dan mendalam apa yang menjadi jenis penyakit wanita ini dan bagaimana cara mengobatinya. Belum ditemukan secara khusus apakah harus pengobatan jalan atau harus ada tindakan operasi. Belum ada satu jalan yang terbaik, yang tepat. Wanita ini tentunya tertekan dalam kehidupannya ketika ia harus bergumul akan sakitnya. Wanita ini stres dengan permasalahan yang ada, mengalami kelemahan fisik dan juga merasa hidupnya jijik karena dihindari banyak orang, putus asa, kecewa dan mungkin marah, dan ia hanya bisa bertahan dengan situasi kondisi yang sedang dialami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang luar biasa. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus mendorong wanita ini memiliki keberanian untuk menghampiri Tuhan dengan suatu niatan yang kuat dan berharap bahwa permasalahannya dapat segera teratasi, bahwa pergumulannya dapat terselesaikan, yaitu kesembuhan yang terjadi. Keinginan untuk menghampiri Tuhan Yesus dibangun di atas niatan yang sederhana. Dikatakan di dalam Matius pasal 29 ayat yang ke-20, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Di tengah-tengah kerumunan banyak orang yang sedang berjubel ingin berdekatan dengan Tuhan Yesus, kondisi fisik secara pribadi yang lemah dan sakit, wanita ini memiliki satu dorongan untuk dapat menghampiri Tuhan Yesus. Wanita ini memiliki satu dorongan untuk bisa berdekatan dengan Tuhan Yesus dengan satu keinginan, asal aku bisa menjamah jubahnya. Ada satu keinginan, aku ingin menjamah jubahnya, dengan satu harapan kesembuhan terjadi. Pada saat itu wanita ini dapat berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. Wanita ini dapat bersentuhan dengan Tuhan Yesus untuk menyatakan apa yang sedang menjadi beban dan pergumulannya. Menjadi satu hal yang luar biasa. Perjumpaan yang sederhana, perjumpaan yang cukup singkat dimanfaatkan sebegitu rupa oleh wanita ini untuk menyatakan apa yang menjadi kerinduannya, yaitu adanya satu kesembuhan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita yang pada saat ini kita tidak bisa memandang secara langsung? Bagaimana dengan kehidupan kita yang pada saat ini tidak bisa menjamah secara langsung? Dengan cara apa kita dapat menyatakan kedekatan kita kepada Tuhan ketika kita menghadapi
pergumulan, ketika kita menghadapi tantangan yang secara silih berganti menghampiri kehidupan kita, kita dapat berseru kepada Tuhan melalui doa. Kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus melalui doa. Satu hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menghampiri Tuhan Yesus dan menyatakan apa yang menjadi pergumulan kita, kita bisa menghampiri Tuhan Yesus dengan doa. Dibutuhkan keberanian untuk bisa berseru, dibutuhkan kesetiaan untuk bisa berseru kepada Tuhan. Apakah kita akan mengambil satu langkah ini ketika ada beban, ada pergumulan, ada tantangan yang sedang terjadi? Seharusnya sebagai orang-orang percaya kita akan mengambil keputusan menghampiri Tuhan Yesus, mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus ketika kehidupan kita ada satu tantangan dan pergumulan. Datanglah dengan penuh keberanian, kerendahan hati dan kesetiaan melalui doa. Jikalau pada saat ini saya dan Bapak Ibu Saudara menghadapi pergumulan dan tantangan yang terjadi. Wanita ini yang kedua melakukan satu hal dalam pergumulan dan beban, dibutuhkan satu keyakinan penuh bahwa Tuhan Yesus sumber pemulihan. Dibutuhkan adanya keyakinan di dalam hati kita untuk meyakini bahwa Yesus adalah sumber pemulihan. Mungkin apa yang dilakukan wanita ini dalam mencari solusi permasalahan terlihat ngeyel dan nekat. Ngeyel, tidak mempedulikan situasi kondisi yang ada di sekitarnya. Ngeyel, berdesak-desakan dengan orang lain untuk bisa mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus. Dan terlalu nekat dalam kondisi yang lemah, kondisi fisik yang kurang sehat, atau bahkan bisa dikatakan tidak sehat, ia memberanikan diri untuk mendekati Yesus dan menjamah jubah-jubahnya. Menjamah jubah-jubahnya. Wanita ini memiliki keyakinan yang kuat dalam doa yang sederhana dan cukup singkat. Wanita ini memiliki satu keyakinan iman yang sederhana yang cukup kuat. Dikatakan di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-21, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal aku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Yang dilakukan wanita ini adalah mengungkapkan permohonan yang disertai dengan keyakinan. Wanita ini mengungkapkan permohonan yang disertai dengan keyakinan. Doa yang singkat yang dinyatakan dalam hati, yang disertai dengan satu keyakinan dan kesungguhan, penuh dengan satu harapan bahwa Tuhan Yesus mampu memberikan pemulihan. Doanya cukup sederhana Bapak Ibu Saudara. Doanya cukup singkat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi keyakinannya begitu kuat. Ada satu dorongan bagaimana wanita ini memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan. Ini menjadi satu dasar juga dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita punya pergumulan, ketika kita menghadapi tantangan, kita yakin bahwa Tuhan Yesus akan memberikan pemulihan. Dibutuhkan satu keyakinan, dibutuhkan satu iman yang teguh bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan kehidupan kita. Wanita ini melakukan dengan tepat apa yang diyakininya. Aku yakin dan percaya Yesus akan memberikan kesembuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dapat kita renungkan pada hari ini, setiap hasil dari pergumulan dan doa, Tuhan Yesus berotoritas untuk memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus berotoritas memberikan yang terbaik dalam setiap seru dan doa yang senantiasa kita panjatkan. Menjadi satu hal yang ucapan syukur yang luar biasa. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dalam kehidupan wanita ini, menjadikan sukacita yang luar biasa. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan terhadap wanita ini.
Dikatakan di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Apa yang menjadi harapan doa pergumulan wanita ini dijawab tepat seperti yang diinginkannya. Tentunya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, kita akan merasa senang, ada syukur yang luar biasa, ada sukacita, ada kebahagiaan ketika Tuhan menjawab pergumulan-pergumulan kita tepat seperti apa yang kita harapkan, seperti apa yang kita doakan. Jawaban Tuhan Yesus atas pergumulan wanita ini tidak hanya saja memberikan kesembuhan, tetapi ada satu pemulihan kekal yang terjadi dalam kehidupan wanita ini, yang membuat wanita ini bisa memiliki pengharapan-pengharapan yang lebih lagi. Apa itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Bukan hanya satu kesembuhan yang Tuhan Yesus berikan, bukan hanya satu kesembuhan yang terbaik yang Tuhan berikan. Ketika wanita ini ada satu pergumulan dan mendekati Tuhan Yesus, ada satu keinginan untuk berdekatan dengan Tuhan Yesus dan menjamah jubah-jubahnya. Ya, ada satu doa, asal aku jamah jubah-jubahnya aku sembuh. Tetapi Tuhan Yesus tidak hanya memberikan kesembuhan, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Inilah harapan yang seharusnya terus kita bangun. Tuhan Yesus sanggup memberikan pemulihan hidup kita. Bukan hanya dalam kondisi sakit Tuhan Yesus akan memberikan pemulihan. Bukan hanya dalam kondisi keterpurukan Tuhan Yesus membangkitkan kita. Bukan dalam kondisi di mana kita sedang punya tanggungan Tuhan Yesus melunasinya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada satu pengharapan yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, bahwa jawaban doa kita yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus memberikan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Apa yang saat ini sedang kita alami, apa yang saat ini sedang kita gumulkan, berseru kepada Tuhan. Beranikan diri untuk mendekati Tuhan. Jangan hiraukan tantangan, jangan hiraukan rintangan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Hampiri Tuhan Yesus. Berserulah, yakin bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan, dan percayalah, apa yang diperbuat Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tingkatkan kehidupan doa kita, bangun kehidupan doa kita. Menjadi satu kesimpulan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui kehidupan wanita ini kita belajar untuk memiliki kehidupan doa yang dibangun dalam keyakinan, dalam kesetiaan, dan penuh keberanian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, milikilah kehidupan doa yang dibangun dalam keyakinan, dalam kesetiaan, dan penuh keberanian untuk merendahkan hati bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan pemulihan. Yang kedua, sudah sepatutnya dan seharusnya sebagai orang-orang percaya kita memiliki hidup penuh ketaatan dan ketertundukan pada otoritas Allah yang dibangun dengan kerendahan hati. Milikilah kerendahan hati untuk kita boleh menikmati proses pemulihan Tuhan. Jangan keraskan hati, jangan bersandar kepada pengertian sendiri, tetapi cobalah untuk mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan dengan merendahkan hati. Yang ketiga, yang terakhir, sebagai anak-anak Tuhan kita patut percaya dan yakin setiap karya yang dilakukan Tuhan Yesus adalah yang terbaik untuk pemulihan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Percayalah dan yakinlah apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah yang terbaik untuk pemulihan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kehidupan kita untuk kita boleh semakin percaya, memiliki keberanian untuk menghampiri Tuhan Yesus di dalam doa-doa kita, dan kita membangun satu keyakinan yang penuh bahwa Tuhan Yesus berotoritas memberikan jawaban yang terbaik di dalam setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Mari kita akan mempersiapkan hati kita akan meresponi firman Tuhan dengan satu pujian, Roh-Mu yang hidup. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya mengajak kita bersama-sama bersatu hati berdoa, menyatakan apa yang menjadi pergumulan dan doa kita, dan sekaligus mengakhiri setiap rangkaian ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau mengucap syukur akan setiap anugerah yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mohon di dalam kasih dan kuasa-Mu, biarlah kiranya Engkau yang akan terus berotoritas dalam kehidupan kami untuk memberikan satu pemulihan demi pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia
Indonesia yang sedang digerogoti oleh virus corona, yang sedang diserang oleh virus corona, melalui kebijakan pemerintah, melalui upaya vaksinasi, melalui pengendalian diri, melalui protokol kesehatan. Kami mohon Tuhan, melalui otoritas-Mu, kesembuhan, pemulihan terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Ajari kami memahami apa yang terbaik yang sedang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Ajari kami meyakini bahwa Tuhan berotoritas semuanya ini untuk memberikan pemulihan demi pemulihan dalam kehidupan manusia. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu campur tangan atas kehidupan kami. Berkati dan pulihkan Indonesia di dalam pemerintahan Bapak Jokowi bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin dan jajaran-jajaran yang ada, hingga pemerintahan yang ada di sekitar kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang terus memberikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan kami juga berdoa untuk stabilitas politik, stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berikan pemulihan. Saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam, kami mohon Tuhan di dalam kasih-Mu, Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus memberikan penghiburan dalam kehidupan saudara-saudara kami. Dan kami juga berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia, biarlah melalui kepemimpinan dari Pendeta Yosia Wartono bersama Bapak Pendeta Royo Haryono dan Bapak David Widyatama, biarlah kiranya pekerjaan Tuhan yang ada di Gabungan Gereja Baptis Indonesia semakin maju dan bertumbuh dan berkembang untuk kemuliaan nama-Mu. Rencana SIL tanggal 24 biarlah kiranya boleh untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Setiap segala sesuatu yang dilakukan adalah yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa di dalam kasih-Mu, rencana MUBES yang akan diselenggarakan bulan Agustus nanti secara tatap muka. Biarlah kiranya Engkau yang akan memproteksi, Engkau memberikan jalan yang terbaik, memberikan satu hal rencana-rencana Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan melalui MUBES. Dan kami mohon di dalam kasih-Mu, biarlah kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati. Dan kami juga berdoa untuk lembaga serta yayasan-yayasan yang boleh dimiliki oleh umat baptis, kiranya boleh bekerja untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sedang sakit, secara khususnya terkena paparan virus corona. Biarlah kiranya Engkau menolong dan memberikan kesembuhan. Ada keluarga Pendeta Bambang Srianto, ada keluarga Pendeta Noto Sumarno, dan ada juga dalam kehidupan keluarga Pendeta Vivit Fitrianto dan juga Pendeta Andreas Komang. Biarlah kiranya Engkau memberkati, dan Pendeta Raymond Ratu Pelisa bersama anak asuh dan lain sebagainya. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kesehatan, dan sebagian dari panitia perancang gereja-gereja Baptis Indonesia Cisauk, biarlah kiranya Engkau memberikan pemulihan. Tuhan berkati untuk anak-anak-Mu, untuk hamba-hamba-Mu yang sedang sakit, Tuhan jamah. Dan kami berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Indonesia Mega Pasar Kemis. Biarlah kiranya semuanya Tuhan, segala sesuatu yang kami gumulkan, segala sesuatu yang kami kerjakan, biarlah itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kerinduan-kerinduan dari gereja, kerinduan-kerinduan dari jemaat, Tuhan berkati, Tuhan campur tangan. Biarlah segala sesuatunya Tuhan percayakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mohon di dalam kasih-Mu untuk jemaat-jemaat Tuhan dalam proses pemulihan dan kesehatan. Tuhan berikan kesehatan dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang sedang mencari sekolahan. Tuhan memberikan tempat belajar yang tepat untuk mereka. Dan yang rindu usaha dan pekerjaannya terus diberkati. Tuhan bukakan jalan, Tuhan berikan petunjuk dan arahan untuk kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan melalui usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan kami mohon di dalam kasih-Mu Tuhan, biarlah gereja-Mu, Gereja Baptis Indonesia Pasar Kemis, boleh untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Setiap segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah kiranya boleh menjangkau, memenangkan banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa selama ibadah secara online, biarlah Tuhan berotoritas, kuasa Tuhan memberkati kami semua. Rencana persiapan pentabisan di bulan Juli nanti, biarlah kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati.
tim wawancara atau Dewan Pentabis, di antaranya Pendeta Raymond, Pendeta Radik, dan Pendeta Stefanus. Biarlah kiranya Engkau memberkati di dalam kehidupan mereka dan memproteksi kehidupan mereka untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah yang menjadi seru doa dan permohonan kami. Dan pada saat ini perkenankan Tuhan, kami mohon ampun jikalau di dalam sepanjang bakti dan ibadah kami banyak perkara-perkara yang tidak layak, banyak perkara-perkara yang tidak berkenan. Biarlah nama Tuhan sajalah yang terus kami muliakan. Perkenankan hamba-Mu bersama jemaat menengadahkan tangan memohon berkat-Mu. Berkati kami Tuhan dengan kehidupan dan kesehatan yang datangnya daripada Engkau. Dan berkati setiap segala sesuatu yang dijumpai oleh hati, tangan, pikiran kami. Engkau jadikan berhasil untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan kehidupan kami menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Dan biarlah kiranya anak-anak kami boleh menikmati keberhasilan daripada Engkau, boleh menikmati berkat daripada Engkau. Dan pada minggu pagi hari ini Tuhan, kami akan mengakhiri setiap rangkaian ibadah. Biarlah kiranya berkat, rahmat, hikmat, dan sukacita yang datangnya daripada Engkau terus menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian. Selamat pagi. Shalom. Tuhan Yesus